Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri kuliah Mekanika B. Pada modul pertama ini kita akan mempelajari tentang kinematika benda titik. Dan pada segmen pertama kita akan belajar tentang hal-hal mendasar mengenai kinematika. Kinematika benda titik. Kinematika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari tentang gerak benda-benda tanpa memperhatikan sebabnya, tanpa meninjau penyebab gerak. Jadi, dalam kinematika ini kita hanya peduli dengan deskripsi geraknya, bagaimana dia bergerak. Kita tidak peduli dengan penyebab geraknya, mengapa dia bergerak, mengapa dia berputar, mengapa dia berbelok, mengapa dia dipercepat dan diperlambat, kita tidak peduli itu. Kita hanya peduli dengan deskripsi geraknya saja. Benda-benda yang akan kita tinjau, ya, yang dapat kita tinjau gerakannya di sekitar kita mungkin akan sangat banyak macamnya, sangat banyak bentuknya, beraneka ragam ukurannya, masanya, dan seterusnya. Kita tidak akan meninjau ke sana, kita hanya akan menganggap benda-benda itu sebagai benda titik. Benda titik adalah benda yang ukurannya, bentuknya, strukturnya semua diabaikan. Jadi kita akan menganggap misalnya ada kapal, ada mobil, ada balon udara, ada payung. Walaupun payung ini berputar, misalnya kita hanya akan melihat semua benda ini. Yang kita lihat adalah pusat masanya. Ya, yang kita tinjau adalah gerakan dari pusat masanya. Kemudian aspek yang akan kita pelajari dari pergerakan benda ini atau besaran fisik yang kita pelajari adalah hanya posisi, kecepatan, dan percepatannya. Barangkali kita bisa pergi lebih jauh, posisi, kecepatan, dan percepatan itu hubungannya tinggal diturunkan saja. Dari posisi diturunkan menjadi kecepatan, kecepatan diturunkan menjadi percepatan, dan barangkali kita bisa turunkan lagi menjadi turunannya percepatan atau laju perubahan percepatan, itu bisa kita lakukan. Tapi untuk kemudahan penyebutan, kita hanya bicara tentang tiga aspek ini, posisi, kecepatan, dan percepatan saja. Kita mulai dari kasus yang paling sederhana, misalnya ada gerakan di satu dimensi. Yang paling mudah buat kita adalah apabila kita tahu posisi suatu benda sebagai fungsi waktu. Jadi di sini waktu merupakan sebuah parameter, ya, parameter gerak. Di waktu tertentu, di T tertentu, posisinya di mana, di T yang berbeda, posisinya berubah, dan seterusnya. Andaikan kita punya yang seperti itu, andaikan kita punya posisi sebagai fungsi waktu, maka kecepatan dan percepatan dapat dengan mudah kita cari. Caranya adalah dengan diturunkan. Kecepatan adalah turunan dari posisi dan percepatan adalah turunan dari kecepatan. Kadang-kadang kita tuliskan sebagai notasi diferensial begini, dx dt, atau kadang-kadang kita pakai notasi dot. X dot menyatakan turunan pertama, sementara X double dot adalah turunan kedua dari posisi. Di kasus yang lain, barangkali kita bisa mendapatkan cerita yang kebalikannya, yang diketahui misalnya percepatan, ya, percepatan benda. Maka untuk mencari kecepatan dan posisi, kita hanya perlu mengintegralkannya satu kali, ya, masing-masing step satu kali. Dari percepatan diintegralkan satu kali dapat kecepatan, dari kecepatan diintegral satu kali lagi dapat posisi. Tapi di saat yang lain bisa jadi kita memiliki situasi yang lebih rumit, misalnya percepatannya bergantung kecepatan, percepatannya bergantung posisi, atau kecepatannya bergantung posisi. Jadi, yang diketahui bukan posisi kecepatan percepatan sebagai fungsi waktu, tetapi posisi kecepatan dan percepatan yang saling terkait satu sama lain. Misalnya fungsi ini, fungsi percepatannya sebagai fungsi kecepatan diketahui, atau fungsi percepatan sebagai fungsi posisi diketahui, atau kecepatan sebagai fungsi posisi diketahui. Kita akan membahas ini, tiga contoh ini di segmen yang kedua. Untuk segmen pertama, kita akan membahas contoh untuk situasi yang mudah dulu, di mana posisi, kecepatan, dan percepatan merupakan fungsi waktu. Oke, kita ambil contoh pertama, ada sebuah partikel yang menyusuri sumbu X dengan posisi tiap T-nya, tiap saatnya, diberikan oleh persamaan di atas ini, yang warna merah ini, X sama dengan 6T kuadrat, dikurangi T pangkat 3 ditambah dengan 1, satuannya meter. Ya, X-nya satuannya meter, T-nya waktunya sekon atau detik. Nah, kita diminta untuk mencari kecepatan dan percepatan untuk tiap waktu, kemudian kita juga diminta untuk mencari waktu saat partikel diam. Kapankah partikel ini diam, dan di manakah posisinya saat dia diam. Oke, kita cari jawabannya. Pertama, untuk cari kecepatan ini mudah,
Kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Jadi fungsi yang ini 6t kuadrat dikurangi t pangkat 3 tambah 1 tinggal kita turunkan sekali, nanti akan dapat ini. 6t kuadrat diturunkan menjadi 12t, minus t pangkat 3 diturunkan menjadi minus 3t kuadrat. Sementara 1 ini diturunkan jadi 0. Jadi nggak kita tulis di sini. Oke, satuannya harusnya ditulis di sini ya, meter per detik atau meter per second. Kemudian percepatan tinggal kita turunkan lagi satu kali. Dari kecepatan kita turunkan lagi satu kali menjadi percepatan. 12t-nya menjadi 12, minus 3t kuadratnya menjadi minus 6t. Oke, ini pertanyaan pertama, kecepatan dan percepatan. Sekarang pertanyaan kedua, tentukan waktu saat partikel diam. Partikelnya diam berarti terjadi ketika V, kecepatan ini dia sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan persamaan ini. 12t dikurangi 3t kuadrat sama dengan 0, maka kita akan dapat dua nilai untuk t, yang satu t sama dengan 0 dan satunya lagi t sama dengan 4. Kemudian posisi ketika partikel ini diam. Ini mudah saja, tinggal kita substitusi t sama dengan 0 dan t sama dengan 4 ke persamaan posisi yang ada di atas sana. Maka kita akan dapat seperti ini. Kalau t sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Dan ketika t-nya sama dengan 4, maka kita akan dapat x-nya sama dengan 33. Coba kita hitung baik-baik. 6 kali 4 kuadrat. Ya, 6 kali 4 kuadrat itu 6 kali 16 sama dengan 96. Dikurangi t pangkat 3. T pangkat 3 itu berarti 4 pangkat 3 adalah 64. 96 dikurangi 64 sama dengan 32. Ya, ditambah 1, hasilnya adalah 33 meter. Oke, saya kira ini contoh yang mudah. Kedua, ini dibalik. Kalau kita tahu percepatan, ya, ini kita diberikan fungsi percepatannya A sama dengan 6t dikurangi 4. Kemudian oh ya, ada data yang diketahui saat t sama dengan 0, ya, pada awalnya partikel berada pada x sama dengan 20 dan dia bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon ke arah sumbu x negatif. Kita diminta untuk mencari kecepatan dan posisi, kemudian kita diminta untuk mencari kapan, ya, ini waktu partikel berhenti dan perpindahannya pada saat tersebut. Oke. Kita mulai dari fungsi percepatan ini. Untuk dapat kecepatan adalah kita integralkan seperti ini. Ya. V0 ditambah integral ADT. Tadi ada di slide sebelumnya. A ini seperti ini, 6T diintegralkan menjadi 3T kuadrat. Minus 4 diintegralkan menjadi minus 4T. Ya, kemudian kita harus tambah dengan angka 15. Tapi negatif. Kenapa? Karena di sini disebutkan kecepatan awalnya adalah minus 15. Ya. Oke, ini kecepatan. Kemudian untuk dapat posisi tinggal kita integralkan satu kali lagi. Ya, yang ini kita integralkan satu kali. Yang minus 15 ini menjadi minus 15t. Yang 3t kuadrat ini menjadi t pangkat 3. Dan yang minus 4t ini menjadi minus 2t kuadrat. Dan jangan lupa kita harus tambahkan posisi awal benda. Posisi awal benda tadi diketahui sama dengan 20 meter. Sehingga kita punya fungsi posisi seperti ini. Selanjutnya, kapan partikel ini berhenti? Nah, ini kita tinggal selesaikan yang di atas ini, fungsi kecepatan. Ya, V-nya kita buat sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat, solusinya mungkin 2T, dan nanti kita akan dapat dua nilai nih. T berhentinya bisa T sama dengan 3 atau T sama dengan minus 5/3. Tapi yang negatif ini tidak kita ambil karena kita berurusan dengan waktu. Ya, waktunya positif mestinya. Kalau negatif berarti itu terjadi sebelum dia bergerak, itu nggak fisis. Nah, terakhir tinggal kita cari perpindahannya. Ingat yang ditanya di sini adalah perpindahan, bukan posisi, sehingga kita harus kurangkan X saat T sama dengan 3 dengan X saat awalnya. Nanti akan ketemu angka minus 36 meter. Silahkan dicoba, silahkan dihitung, apakah benar kalian bisa dapat angka seperti ini, atau jangan-jangan saya yang salah hitung. Sepertinya tidak. Oke. Tadi di segmen pertama ini kita sudah membahas tentang aspek kinematika, kemudian kita mengambil contoh yang sederhana, yang posisi kecepatan dan percepatannya itu sebagai fungsi waktu, tiga-tiganya, dan kita bisa dapatkan, misalnya kita diberi kecepatan, kita tadi diberi posisi, kita mencari kecepatan dan percepatan, dan kebalikannya kita dikasih percepatan dan kita diminta untuk mencari posisi dan kecepatan.
Kalau misal kita dikasih kecepatan pun mudah. Kita bisa cari posisi dan kita bisa cari percepatan. Itu di segmen pertama. Di segmen kedua, nanti kita akan membahas yang aspek yang ini, di mana posisi kecepatan dan percepatan itu saling terkait satu sama lain.